Salam Bapak Ibu Guru yang berbahagia, kembali bersama saya Serius Malaya SPD, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SMA swasta Bina Kasih. Izinkan saya membacakan modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi ini dengan menggunakan model refleksi 4F: fact, feeling, finding, dan future. Mulai dari yang pertama, yaitu fact atau peristiwa. Diawali dari kegiatan pada modul 2.1 dimulai dari tanggal 20 Agustus 2024. Pada modul 2.1 dimulai dari mengerjakan pretest untuk menguji pemahaman awal tentang modul ini dengan pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, eksplorasi, konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antara materi, dan aksi nyata. Mulai dari diri merupakan awal untuk mempersiapkan diri dalam menerima pengetahuan baru pada modul 2.1. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep pemikiran kita dari modul yang sudah dipelajari. Diskusi dengan rekan CGP dan ruang kolaborasi untuk menemukan kesamaan persepsi serta saling memberi masukan konstruktif dalam menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi. Secara mandiri dalam menyusun RPP berdiferensiasi diunggah di LMS untuk mendapatkan umpan balik dari sesama CGP dan fasilitator. Mendapat penguatan dari narasumber dalam elaborasi pemahaman, membuat keterkaitan dengan materi sebelumnya sudah dipelajari dan diakhiri dengan aksi nyata. Praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Selanjutnya yang kedua, feeling atau perasaan. Kemudian setelah saya mempelajari modul 2.1, perasaan saya menjadi sangat senang dan semakin antusias untuk menerapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Pembelajaran yang berdiferensiasi membuat penasaran karena sebagai guru harus memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Selama ini saya berfokus pada ketercapaian materi kurikulum, sehingga yang saya kejar adalah ketuntasan materi. Efek atau dampak yang ada menggambarkan bahwa ada banyak keragaman kebutuhan belajar murid dalam satu kelas. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang belajar adalah menuntun murid mencapai tujuan, dan tentunya guru tidak bisa memaksa masing-masing murid untuk melewati jalan yang sama dalam mencapai tujuannya. Namun guru dituntut bisa memfasilitasi murid dengan berbagai jalan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ketiga, finding atau pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul 2.1 adalah murid memiliki keunikan masing-masing, mulai dari pengetahuannya, cara belajar, gaya belajar, sikap, keinginan, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengkomodir sebagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dalam merespons semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid terhadap materi pembelajaran kita, dan seperti apa profil belajar murid. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu juga memperhatikan strategi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan dalam hal proses penilaian, guru harus menggunakan penilaian berjenjang. Harapannya semua murid bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, sehingga lingkungan yang aman dan nyaman pun akan didapatkan murid. Dan yang terakhir adalah 4, future atau penerapan. Penerapannya ialah setelah mempelajari modul 2.1 ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan berusaha menerapkan di kelas agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara efektif. Maka perlu pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan minat dan profil belajar murid. Agar guru dapat menentukan perbedaan konten, proses, serta produk dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan asesmen diagnostik non-kognitif.
Data pemetaan bisa diperoleh dari data murid pada tahun atau